Setiap agama ngajarin kita kebaikan. Terus setelah kita melakukan kebaikan biar kita dapat pahala. Pahala itu apa sih? Ya pahala itu balasan yang baik. Dosa itu balasan yang jahat. Aku nolong lo kasih duit, itu pahala. Jadi balasan yang baik. Gua nabok lo, gua ditabok lagi, itu balasan yang jahat, dosa. Itu aja. Pahala aja kadang nggak ngerti. Dosa pun nggak ngerti apa. Dosa itu adalah balasan yang jahat, balasan yang menyusahkan, yang menyakiti. Karena sesuai perbuatannya. Pahala itu adalah balasan yang baik. Aku bantu lo, tak tahu lo kasih duit. Aku bantu lo dengan tulus, tak tahu lo beliin rokok. Apa kalau kita mengharapkan pahala itu baik? Apa itu datang karena ya sudah, karena kita sudah berbuat baik pasti datang gitu, nggak usah diharapkan? Oh enggak. Jadi gini. Ini kalau gini. Ya. A B C. Lo bilang ke A nih. Lo bilang ke gue, Mas Bro, tolong Mas Bro beliin aku rokok. Gak mau. Kenapa kalau gebuk baru mau. Ada satu lagi, kalau suruh Yepi beliin aku rokok. Gak mau. Nanti lu kasih duit baru mau. Digebuk baru mau, dikasih duit baru mau. Ada satu orang, sini aku yang beliin, enggak ngarepin apa-apa. Yang teristimewa di matamu yang tidak ngarepkan apa-apa akan lo beri sesuatu yang lebih besar daripada yang dia pikirkan. Jadi sebenarnya mengharapkan pahala itu benar, tapi yang lebih benar lagi, tulus aja. Ya ampun, Mas Bro nih kalau nggak aku tabok, enggak nolong. Ya ampun, Yepi nih mesti diupah dulu, barulah mau khusus. Yang benar tuh, yang benar tuh Idris ternyata. Tidak kusuruh, tidak pula harus kutampar, tidak pula minta upah atau beliin. Menawarkan diri dengan senang hati. Dari ketiga orang ini yang paling tulus tuh yang Idris ini ternyata. Yang mendapatkan pahala paling besar. Nah, di mata Allah tuh orang yang tulus yang dia perhatiin terhadap dia. Tidak salah mengharapkan pahala. Tidak salah juga takut. Apa artinya tuh harus dimarahi dulu. Tapi yang benar adalah ketulusan. Cobalah kalau dicoret tidak ada pahala dan neraka. Masih mau nggak tanya soal? Masih mau nggak? Ya Allah, bila perlu ngomong, ya Allah, aku berikan dia ini, aku mengharapkan balasan darimu. Lebih baik jujur. Jangan lillahi ta'ala, pokoknya aku ikhlas. Tapi marah-marah.
Nggak mau Tuhan aku menjalankan perintahmu tuh, nunggu engkau beri ini. Terus terang sama Allah tuh. Ada satu lagi tuh sini. ini nih yang pasti disayang. Yang kedua orang ini iri aku dengan Yepi nih. Gua perhatian sama orang itu tuh. Aku nih anak buahmu juga gitu. Iya, dalam hatimu kan. Tapi yang paling tulus tuh yang satu ini. Jadi ketulusan. Nah, orang-orang yang jelekan, orang-orang yang marah, orang-orang yang hanya karena meminta balasan. Dia beragama bukan karena Tuhannya, tapi karena yang dilihat dan didengar. Maka terciptalah tidak percaya agama. Aku berani jamin 100%. Hampir semua orang yang tidak percaya agama itu karena kecewa menurut. Bukan kecewa terhadap pemeluk. Nah, akhirnya agama. Aku juga yakin 100% orang yang tidak percaya Tuhan karena dia banyak berdoa nggak dikabul-kabulin. Kebetulan dia ada jalan sendiri berdasarkan pemikirannya. Tuhan tuh nggak ada. Bukan karena hatinya tidak meyakini Tuhan, jauh di lubuk hatinya tetap yakin dengan Tuhan, tapi kan kecewa. Jauh di lubuk hati orang-orang seperti itu tuh tetap percaya ada agama dengan beragama, tapi karena kecewa dengan pemeluknya. Nah, kalau nggak percaya, percaya jujur dong. Emang di hati nggak percaya, jangan karena. Jadi ketika lo mau beragama itu karena engkau percaya Tuhanmu itu. Bukan karena gue, bukan karena orang lain. Yakin pasti lo beragama dengan benar dan baik. Karena ketika kau beragama, apapun yang engkau yakini karena pemeluknya, pasti suatu saat kau kecewa. Jadi semua orang berbuat kejahatan padahal dia beragama, menurutku bukan karena agama itu mengajarkan kejahatan, tapi dia beragama itu karena melihat para pemeluknya. Kalau ditanya kenapa terjadi kayak yang Joseph tadi atau yang lain, kasus-kasus yang lain, menurutku bukan karena dia benci agamanya, tapi benci pemeluknya. Kenapa seperti itu? Karena dia beragama, karena melihat berapa banyak pemeluknya. Kalaupun dia kecewa sama Tuhannya, kadang-kadang disengajakan Tuhan. Kita udah nangis, kita udah merangkak, kita udah menyembah-nyembah, berdarah-darah berdoa, tidak dikabulkan. Aku mau lihat, andai kata tidak kuberi petunjuk, kuberi selamat, tetap percaya nggak sama aku nih? Akhirnya adalah kalimat, mana Tuhan tuh? Nggak ada, terbukti pada saat aku susah. Katanya maha tahu, katanya maha mendengar. Semakin kita begitu, semakin nggak ditolong. Emang siapa kita? Tapi kalau aku baik aja mau, tulus dari dasar hatiku, pasti akhirnya lo yang dekat sama gue. Nah itu tuh yang paling benar. Nggak usah percaya Tuhan tuh. Dulu aku pernah ngalamin masalah, nangis, menjerit. Tetap aja seperti ini karena lo begitu, makanya tidak merasakan Tuhan. Oh kata Allah, butuh aku tuh karena untuk pertolongan aja. Gitu. Kalau aku bertuhan itu motivasinya karena aku akan kembali kepadanya. Kalau aku udah gitu aja. Tidak usah memeluk agama A. Agama A itu begini-begini. Ya karena ngelihat pemeluknya. Sementara agama yang dia anut sendiri mengajarkan kebaikan, tidak menghina, tidak boleh menghina, tidak boleh. Gimana sih? Siapa tuh yang Joseph itu?
Aku yakin agamanya tidak mengajarkan begitu. Kenapa dia begitu? Dianya yang salah, bukan agamanya. Jadi sekali lagi buat kita semua yang ada di sini maupun orang di luar sana, beragamalah karena Tuhanmu. Jangan karena siapa-siapa. Ketika engkau beragama karena Tuhanmu, pasti engkau memeluk agama dengan baik dan benar. Tapi ketika engkau beragama karena melihat mertuamu, melihat kekasihmu, pacarmu, melihat temanmu, melihat idolamu, orang tuamu, pasti suatu saat kamu kecewa. Aku beragama ini karena aku yakin kepadamu ya Allah. Dan aku beragama ini biar aku jadi manusia berakhlak. Udah titik. Aku beragama ini karena aku mencintaimu, kekasihku. Begitu putus, keluar dari agama. Jadi peluklah agamamu berdasarkan keyakinanmu. Satu. Yang kedua, karena ingin berakhlak. Yang ketiga, yang utama, karena Tuhanmu. Udah titik. Kalau itu dijalankan dengan baik dan kalau itu niatmu seperti itu, pasti engkau adalah salah satu orang yang terbaik dalam beragama. Gitu. Lo agama B, aku agama A. Ku jahatkan sampai ke langit. Ya lo yakin dengan agamamu, mau ngomong apa? Kalau jelek-jelekin gue agama, ya aku yakin dengan agama, mau ngomong apa? Terus kalaupun aku masuk agamamu atau lo masuk agamaku, kebaikan apa sih yang aku dapat? Kalau cara masuknya jadi paksa, segala sesuatu yang dipaksa pasti tidak akan bawa balik. Mungkin aku akan mungkin dianggap sok tahu, ngomong begini. Tapi yang dirindukan dalam penjelasan sebuah agama itu yang seperti ini, biar orang ngerti dan tahu. Kadang-kadang adalah banyak orang yang kenapa jadi salah. Ada yang mau bertanya karena dompetnya tipis, jadi nggak dijawab. Kan gitu. Jadi jalankanlah agama itu karena Tuhanmu, dan sampaikanlah agama itu pun karena Tuhanmu. Kalau di Islam itu ada 99 sifatnya Allah. Asmaul Husna ya. 99. Nggak ada sifat jeleknya Allah. Ini menyebar kebencian, fitnah. Aku pertanyakan orang begitu. Agama apa yang dia peluk dan Tuhan seperti apa yang dia percaya? Karena yang aku tahu, apapun agamanya mengajarkan kebaikan. Terus ada lagi masalah, ribut soal cara menyembah. Islam cara menyembahnya begini, sholat menghadap kiblat. Kristen mungkin seperti apa, Buddha mungkin seperti apa, jadi masalah. Gitu. Ya tetap ya pasti beda lah cara menyembah tuh, karena beda agama. Kalau mau sama cara menyembah berarti satu agama aja. Terus untuk apa juga ada undang-undang kebebasan hak punya agama kalau pada akhirnya perang? Jadi menurutku bukan karena Allah, bukan karena Tuhan dan agama orang-orang seperti itu. Karena dia sakit hati, kecewa, dendam, patah hati, mungkin miskin, makanya jadi pemberontak begitu. Terus nanti kita nih ngomong dengan orang-orang gitu, azab lah ya Allah. Apa kita lebih bagus dari dia?
yang benar itu berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, biar tidak berbuat seperti itu lagi. Dan juga berikanlah hidayah kepadaku biar aku lebih baik dari sebelumnya. Kan begitu harusnya. Ini enggak seperti itu, enggak sama sekali, tiap hari ribut. Tapi wajar sih, jangankan antar agama, satu agama aja perang berbeda.